Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang sekalian yang berbahagia, tradisi kegiatan masyarakat seperti ini yang telah ada sejak dahulu semakin lama semakin berkurang, bahkan bisa akan jadi hilang sama sekali jika tidak ada orang-orang yang mengawalnya. Kalau hilangnya tradisi ini karena kesibukan kita, kalau hilangnya kegiatan keagamaan seperti santunan yatim, tahlilan, yasinan, sholawatan, ziarah kubur, karena kita sudah tidak lagi sempat melakukannya, ini mungkin tidak terlalu menjadi persoalan, sebab kita memang sering sekali disibukkan dengan urusan-urusan lain daripada kegiatan keagamaan. Akan tetapi, jika hilangnya tradisi-tradisi seperti ini karena kita ragu-ragu atau bahkan karena kita takut, apalagi kalau karena kita menganggap bahwa kegiatan seperti ini adalah bid'ah dolalah, maka inilah sesungguhnya kesalahan besar kita, dan hal ini tidak boleh kita biarkan begitu saja. Saya pernah mendengar cerita dari Gus Muwafiq Yogyakarta bahwa suatu ketika beliau almarhumah Kiai Haji Zainuddin Mojosari Nganjuk Jawa Timur pernah merasa risau dan galau terhadap nasib para begundal dan orang-orang yang sering melakukan maksiat dan jarang sekali beribadah. Beliau almarhumah Kiai Haji Zainuddin Mojosari ingin menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Hal ini karena didorong rasa tanggung jawab seorang alim terhadap umat. Beliau memikirkan cara agar umat tetap aman, selamat dunia akhirat. Begitulah kecintaan beliau terhadap umat yang patut ditiru oleh para pemangku jamaah. Akhirnya beliau memutuskan untuk masak masakan dalam jumlah yang banyak, dan beliau meminta dan mengajak para tetangga ikut gotong royong memasak masakan yang banyak. Setelah masakan siap dihidangkan, beliau memanggil dan mengajak seluruh orang, baik yang dikenal atau tidak dikenal, orang-orang yang sedang lewat atau para tetangga, siapa saja yang ada, baik orang yang suka ibadah atau sering maksiat, semuanya diajak berkumpul, diajak membaca sholawat di depan makanan yang banyak tadi, membaca doa, dan kemudian seluruh masyarakat diajak untuk memakan makanan itu, seluruhnya tanpa terkecuali, termasuk para sopir dan penumpang bus yang lewat, para begundal dan penjahat, pemabuk dan ahli maksiat, semuanya makan bersama, memakan makanan yang telah dibacakan sholawat, dengan harapan makanan yang dibacakan doa dan sholawat itu menjadi makanan yang barokah. Makanan yang barokah yang dimakan, jika kelak menjadi daging dalam tubuh seseorang, maka bagian dari daging tadi menjadi daging barokah. Dan daging yang barokah dari makanan halal dan barokah yang telah dibacakan di dalamnya bacaan doa dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, pasti daging itu memiliki hak untuk masuk surga. Subhanallah, sedemikian telitinya beliau almarhumah Kiai Haji Zainuddin Mojosari Nganjuk, seorang alim dalam mengayomi, memikirkan, menjaga, dan menyelamatkan umat bukan hanya di dunia, tapi sampai ke akhirat kelak. Hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, oleh karenanya kami pengurus NU Ranting Sukabumi Utara berupaya untuk mengadakan acara kegiatan santunan yatim ini dan Maulid Nabi Muhammad SAW untuk bersama-sama kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan keberkahan untuk semua yang hadir dalam acara ini, terutama kita doakan untuk anak-anak yatim kita ini. Dari hal seperti inilah maka keberadaan organisasi Nahdlatul Ulama di setiap tingkatan dibutuhkan. NU diperlukan hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan jaminan ketenangan dan menjaga akidah umat agar tetap ada dalam akidah yang selamat, akidah ahli sunnah wal jamaah.
Nahdlatul Ulama diharapkan mampu menjadi pengawal kegiatan-kegiatan keagamaan masyarakat agar masyarakat tidak ragu, tidak takut, dan tidak terjebak pada keyakinan orang-orang yang gampang membid'ahkan dan senang mengkafir-kafirkan saudaranya. Hal ini sejalan dengan moto al-muhafazatu alal qadim thalih wal akhdhu bil jadidil aslah, menjaga tradisi lama yang baik dan membuat inovasi yang baru yang lebih baik. Selaku pengurus NU Ranting Sukabumi Utara, kami mengucapkan yang mendalam kepada seluruh unsur yang terlibat, baik langsung atau tidak langsung, atas bantuan dana dan doanya, sehingga acara ini dapat berlangsung dengan lancar. Dan manakala ada terjadi kesalahan dan kekurangan, utamanya dalam sikap dan penyambutan yang kurang berkenan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ya Jabbaru ya Qaharu ya Zal Ba'syid Syadid, hud haqqana wa haqqal muslimin mimman zalamana wal muslimin wa ta'adda alaina wa ala nahdlatil ulama wa masyayikhina wa jam'atina wa jam'iyyatina wa alal muslimin. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Haji Amru selaku Ketua Tanfiziyah dan Ketua Panitia acara Maulid dan Santunan Yatim yang telah memberikan sambutan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat kita terima dengan baik dan dapat kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Para Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, lanjut pada acara berikutnya yaitu Santunan Yatim, yang mana dalam hal ini kami minta 6 orang putra dan putri nanti akan diserahkan secara simbolis. Kami minta putra dan putri 6 orang bisa maju ke depan. Siapa aja? 6 orang putra dan putri. Dan dalam hal ini santunan yatim akan diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Pembina NU Ranting Sukabumi Utara yang terhormat Ibu Intan Latif. Pada beliau kami persilakan. Pada Bapak Sekretaris Kelurahan juga mungkin bisa ini, dan Ustaz Haji Mansudin bisa 6 ya, 3 putra 3 putri 6 orang secara simbolis. Sini 3 putranya sini maju deh 3 orang putra yang 5 orang tadi yang putri 3 orang laki 3 beci lupa di mana di sini ya ada sana yang putri mana putri di sini putranya 2 aja 2 putranya 2 lagi putra mana putra sebelah sana putra. Ayo pada langsung. Ini ngadep sana ya? Bisa. Aja mau ngadep sana. Ngadep sana kan? Ngadepnya ngadep mana? Oh, ini beliau ngadep mana? Udah, enggak apa-apa, masuk. Tinggal ya. Ya, tinggal. Iya, ayo motor.
putar sekalian. Ini belum? Iya, belum saya nambah. Foto bareng, pengurus sama itu foto bareng. Mungkin Jalan. Udah semua. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah
Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Ada gantian pengurus. Kemana? Hadirin para bapak dan ibu hadirin sekalian yang berbahagia, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina NU Ranting Sukabumi Utara, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Intan Latif. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Kira juga di tengah sih, enakan di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Intan Yomita Latif. Saya tinggal di Jalan Masjid Al-Anwar. Sudah dari tahun 85. Yang kebetulan di sini ada Puan Bapak kita ya yang terhormat Ibu Lurah Sukabumi Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Kelurahan yaitu Bapak Muhammad, yang terhormat juga ada Pak Kiai dari yang saya hormati orang tua kita, guru kita yaitu Ustaz Musobah ya, dan juga Ketua Ranting NU Sukabumi Utara adik saya yaitu Haji Muhammad Amru. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada hari ini. Alhamdulillah, ini adalah acara yang kedua kita adakan di Sekretariat Sukabumi Utara, Ranting NU Sukabumi Utara, dan ini yang kedua juga. Pada saat acara di sini saya baru saja sembuh sakit. Jadi waktu Ramadan kemarin baru sembuh, baru sudah dinyatakan negatif COVID, dan alhamdulillah hari ini baru kembali lagi suara saya hari ini. Kalau hilang kirain tuh, tapi bukan habis konser Pak. Jadi ya mungkin karena apa ya, kecapean gitu. Karena hidup saya pekerjaannya ada di dua tempat, ibu bapak sekalian, saya ada di Jakarta dan Banten. Jadi
selama seminggu di Jakarta, seminggu di Banten gitu, karena pekerjaan saya bekerja di swasta sebagai direktur humas Mayora Group. Jadi kalau di situ ada stiker Mayora, itu memang kebetulan di humas ini juga kita ada bagian untuk melakukan kegiatan CSR. Nah, kenapa saya diminta menjadi pembina ranting NU Sukabumi Utara? Karena nomor satu saya adalah tinggal di kampung sini, gitu ya. Yang kedua, saya ini ibaratnya sama Allah masih dikasih kesempatan menebus kesalahan, gitu. Jadi SD saya di Jalan Adam, 01 ya, di sini di Jalan Adam. Kemudian SMP saya dikirim di sekolah agama supaya bisa ngaji, karena malu ponakan kiai, cucu kiai tapi nggak bisa ngaji gitu. Nah, kemudian SMA saya kembali ke negeri, kuliah saya di Universitas Indonesia di Depok. Jadi nggak pernah kenal sama lingkungan, rumah sekolah, rumah kampus. Jadi baru lulus, belum keluar ijazah udah banyak yang minta untuk kerja. Akhirnya saya kerja sama, kerja rumah, kantor rumah. Saya nggak kenal sama lingkungan. Saya baru melek gitu ya, sama Allah ditegur kemarin ketika pilpres. Takdir saya, kita di dunia ini anak manapun tidak bisa minta ya ibu bapak sama Allah, saya mau lahir jadi ponakan si itu, saya mau jadi anaknya dia, tidak bisa. Dan kita juga tidak pernah tahu nasib orang. Jadi di penghujung usia yang sudah senja, paman saya Kiai Ma'ruf Amin diminta menjadi wakil presiden. Kita nggak pernah ada yang menduga nasib orang. Karena yang saya tahu dari beliau, Kiai Ma'ruf Amin wakil presiden kita, beliau adalah sosok pengganti ayah saya sejak ayah saya meninggal. Begitu. Beliau, saya lihat apa yang saya kagumi dan saya pelajari dari beliau adalah satu, kesabaran, dan kedua yang beliau selalu pikirkan adalah kemaslahatan untuk umat. Hanya itu. Berkali-kali dari zaman dulu menjadi Dewan Pertimbangan Presiden, menjadi Ketua MUI, lalu selama Pilpres dihina orang, dicaci maki orang, bahkan dibuat konyol-konyolan, dibuat karikatur, dipakein baju sinterklas. Apa beliau marah? Tidak, ibu sekalian, tidak marah. Kita anak dan ponakannya itu yang itu emosi sekali ya. Lalu dengan santainya beliau bilang, kalau kamu tidak mau emosi selama masa pilpres ini, tidak usah buka medsos, tidak usah kamu lihat IG kamu, tidak usah kamu lihat Facebook kamu, tidak usah kamu dengar apa grup-grup WA yang menghinakan abah, nggak usah. Tidak, baru ini maksudnya saya mungkin kenal kiai banyak, ibu ya, apalagi saya di Banten itu sarangnya kiai. Jadi ibu saya aslinya dari Pandeglang, bapak saya yang bersepupuan dengan Pak Wapres Ma'ruf Amin. Saya ada melihat secara langsung orang yang mendidik saya secara moral, secara agama gitu, memberikan contoh langsung kepada saya. Nomor satu, mengedepankan namanya adab buat adik-adik, anak-anak ibu sekalian ya, adab. Yang kedua adalah udah nggak usah peduli sama orang mau berkata apa. Ketika kamu punya niat untuk berbuat baik, seperti tema hari ini, tebar kepedulian dan ciptakan kemaslahatan, lakukan saja kebaikan, lakukan saja kebaikan. Nggak usah hitung-hitung, saya udah berbuat baik terus nanti balasan saya dari Allah mana, nggak usah. Lakukan, kita tidak pernah tahu. Kiai Ma'ruf Amin terjun ke bukan dunia politik ya, berkhidmat pada Nahdlatul Ulama itu sejak beliau masih remaja, sekitar tahun 60. Saya yakin mungkin Ustadz, Bapak Kiai di sini udah ada yang lahir belum tahun 60 belum ya Ustadz ya. Nah, apalagi saya. Beliau tidak pernah menghitung nanti kelak apakah tahun 60 itu beliau sudah tahu akan jadi wakil presiden di 2019, tidak tahu. Tapi cuma satu, yaitu terus berbuat baik. Saya setuju sekali dan alhamdulillah tema hari ini giatnya adalah tebar kepedulian dan ciptakan kemaslahatan. Kok selalu Ibu Intan mau sih jadi pengurus ranting NU Sukabumi Utara? Itu kan levelnya kelurahan. Ada sahabat saya, dia mungkin cicitnya Kiai Haji Hasan Basari. Mbak, ngapain sih di NU wilayah gitu ya, di Jakarta Barat katanya? Ngurus di PB aja katanya. Kamu kan kelasnya sudah nasional. Saya bilang gitu. Saya bilang saya baru tidak akan seseorang itu menjadi tokoh nasional, menjadi presiden, menjadi wakil presiden, menjadi menteri
jika tidak ada rakyat yang mengenalnya atau memilihnya dari level kelurahan. Dan lagi pula yang pertama, yang kedua, jadi waktu tahun 2000 saya alhamdulillah walaupun cuma finalis ya, saya jadi Abang Noni Jakarta Barat tahun 2000, itu 21 tahun yang lalu, udah lama deh. Nah, Pak Wali Kota waktu itu Pak Sarimun Hadi Saputra, beliau bikin moto gini, kampung kita kalau bukan kita yang jagain siapa lagi, gitu ya. Bapak Ibu yang asli kampung Sukabumi Utara ataupun pendatang yang sudah di atas 5-10 tahun berada di Sukabumi Utara adalah warga kampung Sukabumi Utara. Jadi mari kita jaga sama-sama kampung kita ini, kampung Sukabumi Utara. Nah, begitu juga kepada adik-adik yang saya bina di Rantingan Sukabumi Utara, sudah lakukan saja kebaikan, lakukan kebaikan. Sebelum kemudian ini resmi terbentuk menjadi Ranting Sukabumi Utara, adik-adik saya seperti Haji Amru dan Bang Afdal di sini sudah sering kita lakukan baksos. Ngapain? Walaupun kita cuma memberikan bantuan sembako cuma 30 orang yang kita kasih, tapi kita gantian. Sekarang ada di RT ini, RT ini, RT ini. Dan saya selalu bilang kepada adik-adik saya di Rantingan Sukabumi Utara, ketika punya niat baik, mau ada santunan yatim, dana segini dalam waktu seminggu sebelumnya masih kurang sekian. Saya bilang, jangan pernah khawatir, apalagi kita niatkan itu untuk anak yatim ya Ustaz ya. Dan benar, alhamdulillah kita tidak kekurangan dan alhamdulillah bahkan lebih. Jadi pesan saya kepada adik-adik di Ranting NU Sukabumi Utara, maju terus sesuai dengan tema yang dibuat hari ini, tebarlah kepedulian kepada sesama dan ciptakan kemaslahatan. Pesan almarhum dan almarhumah orang tua saya hanya satu, mereka ingin anaknya menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Dan buat anak-anak ibu yang ada di sini, jangan pernah ada kesedihan karena kalian yatim. Ibu juga yatim piatu, ya. Cuma satu hal yang ibu titip pada kalian, bahwa ibu punya prinsip dan ibu juga di Banten, di Jakarta banyak anak-anak yatim binaan. Ibu pesan satu, orang kaya itu bukan orang yang punya rumahnya besar, mobilnya banyak. Orang kaya itu orang yang rajin sedekah dan sayang anak yatim. Jadi kalau dia orang kaya, rumahnya besar, mobilnya banyak, tapi dia pelit, dia bukan orang kaya, maka hatinya miskin, ya. Dan yang kedua, jangan pernah takut bersandar hanya pada Allah. Kita tidak pernah tahu yatim piatu sekarang 15-20 tahun lagi siapa tahu jadi menteri, siapa tahu jadi presiden, ya. Harus tetap semangat, tetap semangat. Yang penting satu, bagi yang muslim jangan tinggal sholat. Walaupun sholatnya ya Ustadz, yang mungkin nanti Ustadz Mustafa yang akan lebih jelas ya. Kalau agama saya masih terbatas Ustadz. Jadi walaupun baru bisa, saya baru bisa Al-Fatihah sama Qulu. Sholat ya Ustadz. Yang penting sholat, yang penting 5 waktunya jangan ditinggal ya. Anak saya baru 7 tahun. Sekarang alhamdulillah tiap dengar ajan dia udah lari duluan. Kalah ibunya. Subuh jam 5.15 dia bangun. Dia bilang, "Mami, kenapa aku telat dibangunin ya?" Saya cukup suka khawatir ya, anak 7 tahunnya harus tidurnya 8-12 jam itu masih. Tapi dia udah semangat untuk sholat. Jadi ibu-ibu jangan kecil hati yang punya yatim ya. Sekarang ibu membesarkan yatim, kita nggak tahu 5-10-20 tahun anak ibu, kita nggak pernah tahu jadi apa. Yang penting doakan yang baik, doakan yang baik, doakan yang baik. Karena doa seorang ibu itu dijabah oleh Allah. Saya menjadi sekarang ini juga berkat doa almarhumah ibu saya. Dan seperti yang kita ketahui, jika orang tua kita sudah wafat, yang bisa kita lakukan diantaranya adalah mendoakan, bersedekah atas nama orang tua dan menyambung silaturahmi. Jika ada lagi yang bisa dilakukan, maka saya butuh bimbingan dari guru kami, salah satunya Ustaz Mustafa. Hanya itu yang kita lakukan jika orang tua kita sudah wafat. Jika ada hal lain yang bisa dilakukan, pasti kita lakukan. Karena kalau orang tua kita udah nggak ada, mau cium tangan aja kita udah nggak bisa. Itu ya. Jadi tetap semangat buat ibu-ibu semua, jangan pernah kecil hati. Ingat ya, ada Allah sama kita. Ada Allah sama kita. Jadi jangan pernah kecil hati. Dan buat adik-adik saya di Ranting Sukabumi Utara, tetap semangat, tetap tebar kepedulian dan ciptakan kemaslahatan ya. Adik-adikku semuanya, anak-anak ibu, jadilah rendah hati ya. Dan jangan sombong. Ibu ada di sini di Sukabumi Utara sebagai pengurus Ranting NU juga.
Padahal di DKI juga wakil ketua lembaga kemaslahatan keluarga NU PWNU DKI. Tapi tetap berada di sini karena kita jangan pernah lupa dari mana kita berasal ya. Demikian kiranya, mohon maaf jika saya terlalu banyak bicara. Mohon izin jika ada kesalahan maka datangnya dari saya dan kebenaran adalah datangnya dari Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Ibu Intan Latif yang telah menyampaikan sambutannya, yang pada intinya beliau mengajak kita untuk selalu berbuat kebaikan, yang dalam hal ini selalu menebar kepedulian, ciptakan kemaslahatan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Pada Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, untuk sambutan selanjutnya yaitu yang akan disampaikan oleh Sekretaris Kelurahan Sukabumi Utara, dan dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Noveri. Kepada yang terhormat Bapak Noveri, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Intan Latif, ke pengurus NU Kelurahan Sukabumi Utara. Yang saya hormati Bapak Roy Surya, Nur Abdul Fatah. Yang saya hormati Pak Haji Arum. Yang saya hormati Bapak Masrudin, Haji Emali, Bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Sebelum saya bicara panjang lebar, tadi Bu Lurah, mohon maaf Pak, karena Bu Lurah tidak bisa hadir dalam rangka santunan anak yatim yang diadakan oleh NU ini. Karena beliau ada keperluan yang tidak bisa diwakilkan kepada yang lain. Di sini perlu Bapak dan Ibu ketahui, alhamdulillah dalam suasana COVID-19 ini, NU Sukabumi Utara masih sempat yaitu menyantunin anak yatim dalam suasana sulit, susah, dan banyak sekali hal-hal yang perlu kita perhatikan. Alhamdulillah NU masih siap dan pantas untuk kita contoh, yaitu menyantunin anak yatim. Oleh karena itulah hal-hal yang paling pokok di dalam syariah Islam ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami dari Kelurahan Sukabumi Utara mewakili Bu Lurah ataupun pemerintah berpesan kepada masyarakat, kepada warga Kelurahan Sukabumi Utara agar protokol kesehatan tetap dipakai. Karena sekarang Bu, COVID-19 sudah menurun, yaitu kalau kita sudah vaksin semua, insya Allah sekolahan akan dibuka kembali. Nah, kalau kita, warga kita, saudara kita, kakak kita, adik kita, anak kita yang belum vaksin, silakan vaksin. Untuk Kelurahan Sukabumi Utara ada vaksin dosis 1 aja Pak, yaitu di RT 6 RW 10 Jalan Kris Loren. Untuk vaksin yang kedua kita adanya di TK atau di Koramil depan Puskesmas Kecamatan Kebonjeruk. Dari ini saya berharap agar warga kita semua vaksin Bapak Ibu, oleh karena kita persentase vaksin kita terendah se-DKI. Ini maka dari itu saya berharap kepada bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat agar ini dicamkan kembali dan diingatkan kembali, dan tolong kami kalau bisa masyarakat kita vaksin semua biar COVID-19 ini bebas dari Kelurahan Sukabumi Utara, khususnya Indonesia ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Moperi selaku Sekretaris Kelurahan Sukabumi Utara yang telah menyampaikan sambutannya, yang pada intinya beliau mengingatkan kembali kepada kita untuk masyarakat yang belum vaksin untuk ikut vaksin, baik vaksin pertama maupun kedua, dalam rangka untuk mencegah perkembangan virus COVID-19. Mudah-mudahan warga Sukabumi Utara sudah vaksin semua, sudah vaksin lengkap 1 dan 2, sehingga aktivitas kita bisa normal kembali. Pada Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, untuk sambutan selanjutnya yaitu yang akan disampaikan dari perwakilan teman-teman PAC Ansor Bekasi. Kepada perwakilan PAC Ansor Bekasi, kami mohon untuk menyampaikan sambutannya. Perwakilan dari PAC Ansor Bekasi. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du. Para alim ulama, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan yang hadir di siang hari ini, Bapak, Ibu, adik-adik semua yang alhamdulillah dengan berkat rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa hadir menyempatkan waktu kita untuk mengikuti acara yang dilaksanakan oleh pengurus NU Ranting Sukabumi Utara. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama mungkin hanya sekedar apresiasi untuk pengurus Ranting NU Kelurahan Sukabumi Utara yang alhamdulillah meskipun kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 masih bisa melaksanakan kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini bisa terus kita laksanakan, baik itu di Kelurahan Sukabumi Utara, juga di tempat kami di Kota Bekasi, tepatnya di Kecamatan Jati Asih, Kelurahan Jati Kramat. Karena hanya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, Nahdlatul Ulama sendiri ataupun mungkin gerakan pemuda Ansor bisa dikenal di masyarakat dan bernilai positif di mata masyarakat, bahwa Nahdlatul Ulama dan gerakan pemuda Ansor bukan hanya gerakan sekedar kumpul-kumpul, bukan cuma sekedar orang-orang yang cuma bisa ngopi, ngerokok, kumpul di pos, tapi juga kita bisa melakukan kegiatan yang bersifat sosial, punya manfaat untuk masyarakat sekitar, dan punya jiwa-jiwa yang peduli terhadap masyarakat. Makanya saya berharap mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa terus kita laksanakan, baik itu untuk daerah Kebun Jeruk, Kelurahan Sukabumi Utara, khususnya juga untuk kami yang ada di daerah Kota Bekasi. Hanya itu mungkin yang bisa dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya sangat bangga dan sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus Ranting NU Sukabumi Utara. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk saya. Mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman perwakilan dari PAJ Ansor Bekasi yang telah menyampaikan sambutannya, yang pada intinya beliau mengharapkan agar kegiatan ini bisa terus dijalankan dan dilaksanakan. Oleh karena itu kami juga yang di sini mohon bantuan dan mohon doa kepada teman-teman semua, khususnya pada masyarakat sekitar, agar acara kita ini dapat kita laksanakan setiap tahun atau setiap datangnya Maulid Nabi. Mudah-mudahan acara kita bisa kita laksanakan dengan baik. Para bapak dan ibu hadirin sekalian yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah atau Syiatul Agama, dan dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat guru kita Al-Ustadz Haji Mansuruddin Haji Muhammad Ali. Kepada yang terhormat Ustadz Haji Mansuruddin Haji Muhammad Ali, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat, mujibud da'wat, rafi'ud darajat, wa huwa yaqbalut taubat an ibadihi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pada al-mukarram wal mukhtaram, guru-guru kita, para alim ulama, kiai, asatiz wal asatizah fi hadzal makan, fi hadzal waqt, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan segala hajatnya, Allah tambahkan ilmunya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, yang beliau ajarkan bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Wabil khusus wal khas Ustazuna al-Mahbub Kiai Luqman, Ustazuna al-Mahbub Al-Ustaz Nur Sabah, yang tadi begitu kita dengar bagaimana beliau membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau melihat orang yang baik di antara kita, lihatlah beliau. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Orang yang terbaik di antara kita adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Mungkin juga Ustazun Al-Mahbub Al-Ustaz Ridallah, insyaallah beliau Allah dari ridha, amin ya rabbal alamin. Dan juga para asatiz yang lain, wabil khusus sahibul bait, yaitu Bapak Haji Amru. Mudah-mudahan beliau terus diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aparatur pemerintah
Bapak Lurah atau tadi sebut Ibu Lurah ya, yang diwakili dan seluruh staf oleh tadi Bapak Novary, yang mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memberikan kenyamanan, dalam rangka memberikan fasilitas kepada kita masyarakat khususnya Sukabumi Utara, dan juga yang datang dari jauh, mau dibilang jauh padahal dekat, mau dibilang dekat tapi jauh, yaitu Ibu Hajah Intan Latif. Mudah-mudahan Allah lembutkan hatinya sesuai namanya, amin ya rabbal. Dan ingin saya sampaikan cuma satu, yaitu satu lagi dari Mayora. Ini iklan ya? Iya, sponsornya. Saya ingat iklan gitu, biskuit waktu saya masih kecil. Sekarang saya juga masih kecil, kelingkingnya. Dan juga para jamaah, wabil khusus kepada tentara Allah, Jundullah. Tentara Allah yang bisa membuka arasnya Allah Subhanahu wa taala tatkala kita berdoa. Bukan saya yang berdiri di depan ini, ya, tapi yang bisa menggoncang arasnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi kalau bukan tadi yang disampaikan oleh MC, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku dan anak yatim, aku yang mengasihi dan orang yang mengasihi anak yatim, kahatain fil jannah. Jari telunjuk, jari dekat apa kagak? Dekat. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Ini kalau kita, mohon maaf, yang masih punya orang tua, masih punya bapak, masih punya ibu, mau jajan, ya minta sama siapa? Bapak, Pak, minta uang. Tapi tentara Allah yang ada di hadapan kita kalau mau jajan minta kepada siapa? Tapi jangan takut. Dengan tema tebar kepedulian, ciptakan kemaslahatan, insya Allah, wahai anak-anak yatim, kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di depan hadapan kalian, insya Allah akan menjadi bapak-bapak kalian. Amin ya rabbal. Karena ini pesan Nabi, kharajan Nabi fi yaumil Eid. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk melaksanakan sholat Eid, ya, banyak anak kecil di situ yang lagi bermain bola. Biasa kalau anak kecil itu kalau mau main bola itu senang apa kagak? Senang. Tapi pandangan Rasul, karena tadi ayatnya telah dibaca di dalam Maulid apa? Azab. Kalau orang Betawi bilang Maulid azab. Setiap Maulid, mau baik itu Simtudurar, mau itu Ad-Dibai, mau itu Saraful Anam, pasti dinukil oleh ulama kita, oleh kekasih Allah, wali min auliyaillah. Apa yang dikatakan di situ? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi Allah utus seorang manusia. Makanya wajar ketika apa yang baca ayat pertama setelah kita bersolawat, inna fatahna laka fatham mubina. Kemenangan telah datang, telah dekat. Kemenangan apa? Ini kan musimnya maulid ya. Ini setiap maulid dibaca. Mau ibu-ibu di musola, ya, mau kita tadi maulid, acara apapun kalau Betawi, yang pastinya ada maulid. Kenapa? Mengingatkan memori kita. Untuk apa? Mengingat orang-orang terdahulu, kemenangan yang telah diberikan. Mustahil NU bisa sebesar ini kalau bukan perjuangan Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Kalau NU mau menang dari golongan yang lain, sempalan-sempalan yang lain, satu, inna fatahna laka fatham mubina. Ulama kita mewasiatkan kepada kita. Permasalahannya, mohon maaf, kita ngaku menang. Ya. Dulu Rasulullah ketika hijrah mau melaksanakan umrah di tahun 6 Hijriah, dicegat sama siapa? Dicegat oleh orang kafir Quraisy, kafir harbi yang ingin memerangi Islam. Tapi Rasulullah apa? Dengan pengorbanan, dengan perjuangan,
Allah berikan kemenangan. Inilah ayat yang paling disukai oleh Allah oleh baginda Rasul. Ini ayat ini, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Ini ayat dibaca dari mulai Hudaybiyah sampai pulang ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi wajar kalau kita baca maulid, ini kenapa sih ayatnya ayat ini, enggak ayat yang lain. Ternyata ini ayat yang paling disukai oleh Rasulullah. Tapi ada pesan. Kalau menurut kita baca nih, kitab tafsir Ibnu Katsir, ya, ayat yang diturunkan kepada Rasulullah itu pada hakikatnya bukan untuk Rasul. Sekarang gini, para nabi, para rasul maksum apa enggak? Maksum. Dosanya diampunin apa enggak? Pasti diampunin. Mata qaddama, yang terdahulu maupun yang akan datang. Ternyata ayat ini bukan untuk Rasul, walaupun Rasul bergembira karena apa? Ini untuk umatnya. Pantas seorang Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, intan surullaha yang surkum. Kalau saya bela ini agama Allah, saya bela syariat Allah Subhanahu wa taala, yang surkum, Allah akan menolong kita. Amin ya rabbal. Tinggal kita nih bicara NU, saya ingat masih kecil. Kok ingatnya masih kecil? Ya. Bicara NU, saya alhamdulillah qadarullah tahaddus binikmah. Usia saya kurang lebih 15 tahun. Bukan sekarang, dulu. 15 tahun itu sering duduk bareng dengan Kiai Haji Manarul Hidayah. Kita sering makan nasi uduk bareng kalau malam Jumat. Bahkan tahaddus binikmah ketika Kiai Haji Abdurrahman Wahid, siapa? Gus Dur kan gitu. Beliau diangkat menjadi presiden, itu kita diundang dan ditempatkan di VIP oleh beliau. Jadi kabarnya Istighosah di Senayan waktu itu belum jadi GBK, itu akan dibom. Kabarnya. Makanya waktu itu masih Banser. Ya. Tapi apa kata guru kami? Wahai Kiai, Gus Dur jangan takut. Kata guru saya, itu bom saya yang telan. Biar Banser ada di belakang saya. Inilah kekuatan apa? Keyakinan yang diberikan oleh guru-guru kita. Jadi kalau pada saat ini NU udah besar, Nahdlatul Ulama, bangkitnya para ulama. Nah sekarang kita nih, tugas kita. Apakah kita sudah menang? Kata Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sudah menang NU pada zamannya. Permasalahan kalau udah diberikan kemenangan, masuk nggak kita? Siapa sih orang yang diberikan kemenangan? Ini kadang mohon maaf, kita kemenangan yang dimaksud ayat tersebut yang kita baca setiap maulid, itu kadang mohon maaf. Contoh, ketika pilpres, pasti kan ada dua calon. Ada yang menang, ada yang bukan. Itu kemenangan yang hakiki, kata Allah. Setiap contoh di sini ada perlombaan 17 Agustus Panjat Pinang atau ibu-ibu lomba masak Bu ya. Itu bukan kemenangan yang hakiki kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Nih dibaca diteruskan, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika. Ayat tersebut di dalam surat Al-Fat dikatakan di situ apa? Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Tuh kemenangan yang hakiki. Makanya jangan gagal fokus oleh kalimat kemenangan. Ya. Jadi kemenangan yang hakiki menurut Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh para ulama kita apa? Anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Udah ada belum nih di dalam hati kita ketenangan? Contoh, kemarin ketika ujian kita tatkala datang pandemi, pada masuk kolong lemari atau masuk mana?
ketika pandemi. Ini kan pandemi banyak yang wafat ya. Ini pelajaran. Ketika pandemi, lihat kita belajar. Makanya NU, ulama kita mengajarkan kenapa yang diajarkan kitab sifat 20. Karena mohon maaf, golongan lain, aliran-aliran lain, apalagi yang membid'ahkan tahlilan. Itu saya di sini mengajarkan tentang tauhid. Karena kurang lebih sering saya menyampaikan materi itu tentang tauhid. Karena minimal harus 3 guru nih. Siapapun kita, mau kita pejabat, mau kita pekerja, bisnismen, minimal kita punya 3 guru. Apa yang pertama? Yaitu guru tauhid kita. Siapa yang mengajarkan tauhid kepada kita? Makanya jangan salah. Orang-orang kafir Quraisy terdahulu ketika ditanya man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Yaqulun Allah. Mereka menjawab Allah. Lantas apa bedanya sama kita? Kalau hanya ditanya siapa pencipta langit dan bumi, kita jawab Allah. Orang kafir terdahulu menjawab Allah. Makanya nih 20 sifat ini yang mampu dicerna oleh akar kita, kita pelajari siapa guru tauhid kita. Kenapa NU bisa besar? Kita punya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mengajarkan bagaimana tauhid kita dibangun. Tidak ada takut. Likulli syai'in ghairallah asghar. Selain Allah Subhanahu wa taala kecil, siapapun mereka. Ini makanya kita nih sebagai generasi penerus, ketika semalam saya diundang, sebenarnya saya mohon maaf Ustaz ya, saya pikir saya sebagai mustami aja, pendengar. Ternyata saya boleh pembicara, saya bingung ini. Suatu kehormatan buat saya. Jadi tadi di jalan teringat, NU ini kecil, mohon maaf orang Betawi kalau dikatain dia alirannya bukan NU, marah. Bener apa kata? Orang Kebun Jeruk, saya aslinya Kebun Jeruk. Bapak saya ini Rawabelong. Ya, Haji Marsudi, semua tuh Haji Maruf. Ya, Ustazah Jubaidah, itu masih engkong. Termasuk Kiai Fikri Aminullah, itu manggil ke bapak saya engkong. Waktu 100 hari kebetulan saya diminta sama bapak saya untuk ngaji kubur. Ini ajaran-ajaran tauhid. Ternyata mohon maaf, apa yang orang tua kita ajarkan, guru kita ajarkan, ada guru Sulaiman Kelapa II, guru Muhammad Kampung Rawa, itu yang diajarkan tauhid. Mohon maaf, sholawat boleh sholawat, tapi kalau kita nggak ada pondasi, tauhid ini adalah pondasi kita. Karena banyak orang yang sekarang datang ingin menghancurkan tauhid kita. Kalau tauhid kita udah hancurkan, nih generasi muda, kita mah aman, kita aman. 10, 20, 30 tahun kita, mungkin 30 tahun saya wafat, mungkin 20 tahun lagi wafat, kita bikin kajian tersendiri untuk kajian apa? Sifat 20. Biar apa? Belajar tauhid lagi. Ini juga kita nih, ya Allah, Masya Allah, kadang saya gemuruh gitu, ngelihat di mana-mana. Makanya saya bilang dengan Lailatul Isnain, teman-teman, ayo kita bangun. Kalau bukan kita bangun, tadi wajar Bu Intan, ya, kalau bukan kampung kita yang jaga, siapa lagi? Kalau bukan yang jaga tauhid kita, siapa lagi kalau bukan orang NU? Kenapa NU? Al-Habib Ali Al-Habsyi, ya, Kuitang ya. Ketika majlisnya dibuka, awal pertama kali orang Betawi dulu setiap bulan, hampir setiap minggu ngaji di Kuitang. Itu apa beliau sampaikan? Orang yang duduk atau bersama ulama NU itu wadah yang sudah benar untuk menuju Allah dan Rasul. Karena apa? Ulama kita Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari udah sampai wusul ilallah, telah sampai kepada Allah. Kun ma'allah, hendaklah kalian bersama Allah. Kalau kita nih sibuk dengan urusan kita, pekerjaan kita, kita kotor, minimal kun ma'allazina ma'allah, bersamalah kalian orang yang telah bersama dengan Allah. Makanya nih, mohon maaf, NU ini kayaknya kehilangan induk dah. Induknya siapa? Ulama kita emang banyak, tapi yang bina kita siapa? Ya, yang nasehatin kita siapa? Akhirnya apa? Kita hanya terfokus sama kerja kita. Apa lihat? Waktu kita soal ke Gus Dur, Allah yarhamu.
orang NU nggak boleh ninggalin yang namanya tirakat. Orang NU nggak boleh yang namanya ninggalin zikiran. Makanya tadi wajib ada zikir kan? Apapun ada zikir. Kenapa? Ini dari zikir kita ngucapin subhanallah, 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 subhanallah. Iya, kita tahu artinya Allah Maha Suci. Cuman pertanyaan, ya, ini yang pisang yang kita makan, anggur yang kita makan, jeruk yang kita makan, betapa indahnya. Saya tanya, ini jeruk kalau langsung dimakan enak kagak? Hah? Dikulitin, pisang. Subhanallah, Allah kasih itu zat lilin. Allah kasih apa? Kulit. Coba kalau nggak ada kulit, pada mau makan? Maka ketika kita baca subhanallah, makanya kenapa nih ulama kita abis maghrib baca zikirnya dijaharin, abis subuh zikirnya dizaharin. Karena apa? Kita sibuk, kita nggak punya ilmu. Subhanallah, walhamdulillah. Apa doanya? Allahumma antas salam wa minkas salam. Kita disuruh nulis, bisa kagak? Baca apal, nulis belum tentu. Apalagi dari pertama tuh, dari istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, suruh nulis kagak bisa, tapi kita hafal. Berkat siapa? Tuh imam masjid kita, imam musallah kita setiap subuh sama maghrib dizaharin. Makanya jangan bicara bid'ah dulu. Ini subhanallah, Allah ciptakan jeruk. Jeruk yang makan siapa? Mohon maaf, manusia apa? Apa binatang? Lihat, kita lari ke Keramat Jati, berapa puluh truk jeruk setiap hari datang. Kita lari ke Tanah Tinggi, berapa banyak itu jeruk yang turun. Buat siapa? Manusia. Apa yang kita makan tuh, apa yang ada di hadapan kita, buat siapa? Manusia. Makanya kenapa kita ngadirin maulid? Menurut guru kami, ya kan, As-Sayyid Muhammad Alawi As-Sayyid Muhammad Alawi, seorang guru Mekah Al-Mukarramah, mufti Mekah Al-Mukarramah. Kenapa sih maulid? Berarti seakan-akan kita, kenapa sih lo tidak senang dengan lahirnya seorang nabi? Nih, mereka aja mau ikut maulid. Laulaka, laulaka, laulaka. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, lamma khalaqtul aflaq, aku tidak akan menciptakan dunia dan segala isinya. Jadi wajar kalau pada hari ini ada orang yang dicintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di malam harinya menjerit kepada Allah, ya Allah kami ingin sekolah, ya Allah kami ingin jajan ya Rabb. Allah berikan rezeki melalui santunan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita. Subhanallah, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita gali. Ini mungkin nanti Bang Haji Amru ya, kita buatlah. Artinya kita mah zikir-zikir, tapi kadang mohon maaf, zikir hanya sebatas rutinitas kita, ritual kita. Ini yang perlu kita nih apa? Renungan. Ya kan? At-tafakkurus sa'ah khairu min ibadatas sanatan. Tafakur sesaat itu lebih baik dari ibadah 1 tahun. Tapi bukan berarti saya nggak usah sholat, nggak usah ibadah, akhirnya tafakur aja. Salah lagi. Makanya ulama kita apa? Jangan asyirku fil ibadah, jangan syirik terhadap ibadah. Tuh, tebar kepedulian, ciptakan kemaslahatan. Itu ayatnya yang kita baca tadi oleh Kiai Balia. Ruhama ubainahum tarahum rukaz sujada. Apa? Berkasih sayang, menanamkan kepedulian. Untuk siapa? Nih, kita diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyaddu 'alal kufar. Kita boleh tegas kepada orang kafir yang memerangi kita. Tapi apa? Ruhama ubainahum, mempunyai sifat kasih sayang. Makanya bahagia. Kalau udah kayak gitu mah enak.
Ini yang disebut di dalam Injil. Zalika masalahu fit Taurat wa masalahu fil Injil. Di dalam surat As-Safa dikatakan. Ini yang dikatakan sifat-sifat Nabi disebutkan di dalam Injil. Sifat-sifat Nabi akhir zaman, khataman nabiyyin, ada di dalam surat kitab Taurat. Makanya wajar kalau pada hari ini saya mengajak untuk kepada pengurus NU. Yuk kita bangkitin lagi. Kita benahin lagi. Apa yang kita benahin? Mungkin kalau untuk organisasi udah bagus, untuk ini udah bagus, tapi apa? Kita tadi jangan lupain tuh nasihat apa? Kiai Haji Abdurrahman. Jangan lupa, jangan tinggalkan tirakat. Mohon maaf, orang berilmu yang menyebabkan orang sombong itu ada 3. Yang pertama, beliau memiliki jabatan. Jabatan itu membuat orang sombong. Kalau dia tidak bertirakat. Orang berilmu, dari ilmu itu bisa membuat orang menjadi sombong. Kalau dalam ilmunya dia tidak bertirakat. Orang berharta bisa dia menjadi orang yang sombong kalau dia tidak bertirakat. Coba apa sih tirakat? Kan gitu, bukan sekedar zikir dari jam 1, jam 2, jam 3, enggak. Tapi bagaimana ketika kita nyebut ya Allah, ya Allah, ya bareng-bareng ya. Ya Allahu ya Allah, 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 ya Allahu ya Allah. Ya Allah, kita sebut pada hari ini saya Fulan bin Fulan. Pada hari ini ya Rabb, saya Fulan bin Fulan. Saya ambil contoh, saya Amru bin Haji Fatah. Pada hari ini Engkau berikan amanah yang cukup besar untuk menjadi ketua ranting Sukabumi Utara. Wahai Allah Tuhanku, dari keilmuan hamba terbatas, dari pengetahuan hamba terbatas, ya Rob, sampaikan salam dan salawat dan salam kepada Rasul kami. Sampaikan salam ke Hadratus Syekh Hasim Asy'ari, agar kami bisa membawa amanah yang beliau telah perjuangkan dengan penuh pengorbanan. Ini, jadi di situ nanti kita nggak ada sombong. NU nggak bakalan jadi orang sombong. Karena sekarang NU udah besar merasa sombong. Itu kan salah lagi. Karena apa? Nggak ada robitoh, nggak ada ikatan batin kepada Allah. Ini kita lakukan kayak gini. Wahai Allah Tuhanku, terima kasih dengan rahmat dan karuniamu. Pada hari ini kami dapat bersama-sama dengan tentaramu, dengan anak-anak yatim. Mereka yang dikasihi, mereka yang dicintai oleh Rasul. Terima kasih ya Rabb. Dialog terus sama Allah. Ini mohon maaf. Nih, Bu, saya mau nanya. Kalau suami kita pulang kerja diem aja, berangkat kerja diem aja, mau tidur diem aja, ibu mikir nggak? Ini laki gue kenapa ya? Iya, kalau yang punya laki atau punya anak dah, anak kita diem aja, ditanya mau makan nggak ngomong, mau tidur, ya kita suruh ini, mikir nggak kita? Mikir. Nih sama juga. Itu kan sholat itu dialog. Kadang waktu yang dialog itu yang 5 menit, ya kan, zuhur taruh 5 menit, paling lama 10 menit. Itu kita tidak berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita kurang memahami. Coba nanti kita nih yang udah diberikan amanah pengurus Nahdlatul Ulama. Yuk. Ini kita jaga batin kita jaga diri kita. Insya Allah kalau kita terus tirakat, ya seperti ulama-ulama kita, guru-guru kita, tirakatnya Kiai Haji Hasim Asy'ari, tirakatnya Gus Dur, tirakatnya ulama-ulama kita terdahulu bukan cuma ziarah ke kuburan. Saya sering sampaikan kepada jamaah, seperti yang telah disampaikan oleh guru saya juga. Kalau kita ke kuburan jangan minta ini itu. Apa yang kita lihat? Kita ziarah ke Al-Habib Hussein Luar Batang. Kita duduk, selesai sholat kita duduk, kita baca tahlil, kita baca doa. Apa? Wahai waliullah,
Assalamualaikum ya Habib Hussein Ali terus. Pada hari ini saya Fulan bin Fulan. Sebut nama orang tua kita. Karena mustahil kita bisa besar seperti ini tanpa didikan orang tua kita. Saya datang ke makammu melihat bagaimana engkau telah wafat, wahai wali Allah. Tapi engkau bisa menghidupkan banyak orang. Benar nggak? Itu ciri-ciri orang soleh, ciri wali begitu. Kalau dia mati, beliau wafat, itu sekelilingnya jadi ramai, bener nggak? Ada yang jualan nasi goreng, bener? Ada yang jualan es wedang, jualan gorengan. Kalau kita yang wafat, kita meninggal, tukang nasi goreng mau nggak deket kubur kita? Kabur, serem. Itu bedanya. Karena apa? Beliau memberikan manfaat. Nah, kita datang ke makam, itu kita bercermin kepada ulama kita. Boleh Hadratus Syekh Kiai Hasim Asy'ari telah wafat. Boleh guru-guru kita yang lain udah wafat. Sekarang kita harapan beliau. Makanya beliau mah luar biasa. Apa? Orang yang mengurusi NU, ya, ini wasiat beliau ini. Aku anggap menjadi santri. Ketemu kagak? Ini kan sebuah jaminan. Kalau kita bahasa manajemen, bisa bahasa apa perkantoran menurut Ibu Intan, ini apa? Garansi yang diberikan kepada karyawan. Benar Bu Intan ya? Orang kalau udah menjadi karyawan apa? Karena di situ ada karyawan tetap, ada karyawan kontrak. Karyawan tetap dengan karyawan kontrak itu fasilitasnya beda nggak Bu? Beda. Fasilitasnya beda. Apalagi diberikan askesnya, ya, asuransinya. Kebutuhan untuk rumah sakit itu berbeda. Nah, ini kan luar biasa jaminan. Ini saya sampaikan, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Ketika nanti kita dibangkitkan dari hari kubur kita di yaumul qiyamah, kita nggak bisa bertemu orang tua kita. Kita nggak bisa bertemu anak kita, nggak bisa teman. Tapi apa? Seorang ulama kekasih Allah untuk menghantarkan kita kepada Imamuna Syafi'i sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berani menggaransi barang siapa yang mengurusi NU, barang siapa yang memperjuangkan NU, Nahdlatul Ulama aku anggap sebagai santri. Kalau kita udah jadi santri, kalau kita udah jadi murid, pasti guru kita akan mendoakan kebaikan untuk kita. Kalau kita sudah didoakan oleh orang-orang soleh, pasti di dalam ada keistimewaan, ada sir di dalamnya, sehingga menyatulah kita sebagaimana doa yang kita baca setiap bulan suci Ramadan. Allahumma ihdinas siratal mustaqim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Dialah orang tua kita, orang-orang yang soleh. Beliaulah orang yang paling ikhlas membesarkan kita. Beliaulah guru-guru kita yang paling ikhlas. Kalau kita sudah dijamin oleh Hadratus Syekh Kiai Hasim Asy'ari, apakah tidak ada kebanggaan di dalam hati kita? Bangga, bukan sekedar bangga, tapi minimal kita meniru role model kita adalah beliau. Sekali lagi, mohon maaf saya sampaikan, saya hanya mengajak, yuk sama-sama. Ini NU sudah besar. Ini wadah udah bagus untuk mensampai kepada Rasul. Kalau bukan kita berusaha membangun, membesarkan, bahkan menjaga nama baik NU, apakah kita akan seperti yang dikatakan oleh Maradul Hidayah? Apakah kita akan menjadi tikus-tikus di dalam Nahdlatul Ulama? Ini pesan untuk kita semua. Ini perlu kita renungkan. Kalau kita tidak renungkan ini, warga yang ada di Sukabumi Utara, betul hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kitalah semua untuk menjaga tauhid kita. Sehebat apapun ngaji kita, sehebat apapun ibadah kita di malam hari, tanpa tauhid yang benar, kita tidak akan wusul kepada Allah. Kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, dari mimbar, dari hari yang penuh dengan keberkahan ini, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semua untuk meneruskan tauhid yang diajarkan oleh guru kita. Kita bangun lagi kajian-kajian, kita bangun lagi pusat-pusat kajian seperti orang-orang tua kita terdahulu. Mudah-mudahan kalau dari masyarakat, dari akar rumput telah
kuat, insya Allah Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim bi barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu." Kalau kita sudah beriman, kalau kita sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia telah beriman dan bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu keberkahan dari langit. Allah akan bukakan pintu keberkahan dari bumi. Sekarang saya sampaikan di sini. Di 2016 saya mengikuti wawasan kebangsaan dengan TNI. Kenapa diadakan gempa di luar negeri? Karena dengan gempa tersebut kekayaan alam mereka akan didorong menuju Indonesia Raya. Kenapa negara-negara lain ingin menguasai Indonesia? Karena kita berada di bawah garis Jamrut Khatulistiwa yang kekayaannya luar biasa. Ini berkat apa? Tadi Allah janjikan, walau anna ahlal qura la fatahna 'alaihim bi barakatin. Mudah-mudahan kita dari warga NU ini bisa menjaga rahmat lingkungan kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan azan asar sebagai wasilah kita untuk Allah berikan kemenangan, karena Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain yang kita harapkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang buruk datang dari saya pribadi. Wallahu aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Ustaz Haji Mansuruddin Haji Muhammad Ali yang telah menyampaikan tausiah agamanya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita terima, dapat bermanfaat untuk kita semua. Para bapak dan ibu hadirin sekalian yang berbahagia, untuk sementara kita break dulu acaranya mengikut sambil mendengarkan azan asar. Setelah itu nanti kita akan lanjut lagi. Mungkin bisa menikmati konsumsi yang sudah disediakan oleh panitia. Dia pantang. Hah? Gimana? Ya udah. Ya, sampai aja ya. Iya Ustaz, nah makasih banyak. Iwan. Kok korek? Kok korek? Kepada adik-adik yatama yang ingin meninggalkan tempat, mungkin bisa untuk meninggalkan tempat, mengingat waktu juga sudah semakin sore. Kami ucapkan terima kasih kepada para undangan semua. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk semuanya.
Dihamid dulu tak apa kita. Di Makassar. Ya belum sampai. Tokohnya udah nggak ada. Ya. Dulu ada kiai di situ. Ada di sini. Bisa. Saya enggak lah. Nginep apa dari rumah? Dari rumah tuh. Nginep aja. Cuma paman. Rek, Pak Rek. Makan dong. Ini pernah kesini dong kemarin-kemarin. Kemarin-kemarin datang sini. Belum pernah. Puasa kemarin ya, santunan di bulan puasa. Ini nyari itu gak ada. Saya nggak tahu. Ini baru tahu. Besar. Tapi aku Sepupu. Ini selingkuhannya yang kedua. kedua ya dari ibu. Ini. Selingkuh aneh kan akrab. Semua bininya anaknya akrab. Diakurin, emang kita jadi kalangan obor kemarin. Pak Rek. Dani kan ke vilanya Fahmi. Siapa? Dani dari kemarin. Iya. Enggak, sama ini. Ini kan pengurus ini ya, kelurahan. Oh. Iya, enggak. Iya. Ini JMC ya? Iya. Saya tadi dong. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, mungkin sedikit kita rapatkan kembali barisan kita. Masih ada satu sambutan lagi. Untuk sambutan yang terakhir yaitu yang akan disampaikan oleh perwakilan MWC NU Kebon Jeruk, dan dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Ustaz Ridullah Ismail. Kepadanya kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wahdah. Nahmaduhu hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa karim mu'adzim ala ashrafi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kiai Nur Sobah, Rois dari NU Ranting Sukabumi Utara, Ustaz Haji Amru, Ketua Ranting NU Sukabumi Utara. Ustazah ini udah cocok kayaknya nih, Pan. Potongannya udah cocok banget nih. Ustazah Hajah Intan Latif. Penceramah kita Kiai Mansur beserta para pengurus yang lainnya yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah kami. Mewakili singkat saja, alhamdulillah ada kawan-kawan dari Ansor Bekasi, selamat datang di tempat kami ini. Mewakili dari MWC NU Kebonjeruk yang seharusnya hadir adalah Al-Ustaz Muhtarom. Tapi karena dadakan ada panggilan ke PCNU Jakarta Barat, ya mau nggak mau dah nyuruh anak buahnya untuk bisa mampir sebentar. Kalau kata orang Betawi, sebenarnya jina linas tafid. Kami datang ke sini untuk ngambil faedah, bukan buat ngomong, gitu. Tapi alhamdulillah masih dikasih kesempatan. Intinya mengucapkan pertama selamat kepada pengurus NU Ranting Sukabumi Utara yang telah melaksanakan acara maulid sekaligus santunan yatama. Mudah-mudahan dengan jalan ini organisasi kita semakin dikenal, terutama di wilayah Sukabumi Utara yang memang kita tahu sendiri aromanya, nuansanya seperti apa. Tapi kalau tadi masih ada sekel, kok ada orang NU, insya Allah aman. Ya, mudah-mudahan. Yang kedua, mohon maaf karena beliau tidak bisa hadir langsung. Dan yang terakhir, kita berdoa mudah-mudahan apapun yang terjadi nanti, ya kan ada mau ada pemilihan ya ketua PBNU. Mudah-mudahan NU yang di bawahnya semuanya nggak ada yang saling nggak ada pecah belah. Apapun yang terjadi kita tetap satu dalam naungan Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Ustaz Ridullah Ismat, perwakilan dari MBC Kebonjeruk, yang pada intinya beliau mengingatkan kita agar selalu menjaga kebersamaan dalam pengurusan Nahdlatul Ulama ke depan. Hadirin sekalian yang berbahagia, sampailah kita kepada acara terakhir, yaitu penutup atau doa yang dalam kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ketua MUI Jakarta Barat. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Lukman Hashim Sukabumi Utara. Mohon maaf tadi. Kepada beliau kami persilakan. Besok naik, Ustaz. Mari kita bacakan suratul Fatihah untuk arwah pendiri NU, Dr. Syekh Hasyim Asy'ari dan gurunya Kiai Khalil Bangkalan. Juga tokoh NU Kebonjeruk, Ustaz Ubaldillah Isa, Ustaz Balia Isa, termasuk ayahnya Amru Haji Fatullah, termasuk senior saya di masyarakat. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ثم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا ولا فينا شقيا ولا محروما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم دوم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Lukman Hashim yang telah memimpin pembacaan doa. Oleh karena itu dengan pembacaan doa tadi maka selesailah seluruh rangkaian acara kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan untuk kehidupan kita sehari-hari maupun kehidupan kita di masyarakat pada umumnya, terlebih pada kehidupan kita di akhirat nanti. Saya atas nama pembawa acara mohon maaf manakala ada kesalahan dan kekeliruan dalam membawakan acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.